Atas nama siapa bang? Iya. Dia. Dia ya. Thank you bang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi hari ini gue ada pesanan instan dan sekalian gue mau bikin tutorial gimana caranya nge-packing dan juga nanti kirim pesanan instan gitu. Yang pertama dari ini produknya dan nanti kita akan packing seperti ini. Terus barang-barangnya apa aja yang disiapin? Alat-alatnya lu perlu gunting. Terus ini ada isolasi, gunting isolasi, kardus, dan juga bubble wrap. Tapi ini udah gue potong-potong semua biar cepet. Terus juga label pengirimannya. Nah, sekarang pertama kita coba ini dulu, print dulu label pengirimannya. Ini caranya bisa kalian screenshot, terus masukin di A4, habis itu tinggal di print. Kalau punya printan yang biasa kayak gue. Tapi kalau buat yang udah modal, biasanya dia bisa pakai print thermal. Itu lebih cepat lagi, lebih gampang karena tinggal klopet, habis itu langsung ditempel gitu aja. Nah karena gue nggak punya dan juga kita baru mulai jualan online juga, jadi kita bisa gunain ini A4, kita print, habis itu kita potong-potong. Oke, sekarang kita butuh labelnya, jadi kita potong dulu. Potong bisa pakai cutter, bisa pakai gunting, bebas. Ini gue pakai A4. Habis itu ukurannya kira-kira satu label pengirimannya itu 5 inci kurang lebih. Jadi satu ini tuh bisa muat 4 label pengiriman. Oke, di video ini gue cuma bungkus satu karena gue mau ngirim instan. Ribet pakai ini, kita gunting dulu. Instan ada di paling ujung. Ini gue nggak cut biar lebih enak aja, kan ini juga ada niatnya gue upload di long YouTube. Oke, label pengiriman udah jadi. Ini buat instan. Taruh dulu. Di situ kita siapin produknya. Ini wrist diffuser dari Samal Spring, kerjasama sama Tongji. Yang mau bisa chat aja. Oke. Ini juga kardus. Kardus lebih enteng, apa ya? Lebih tipis, lebih gampang. Kayak lu bisa beli kardus bekas Indomie atau biasanya kalau gua Astro itu bisa dipakai karena dia lebih tipis, lebih gampang buat digunting-gunting. Oke, ini ada kardus, ada juga karter nih di ujungnya ada giniannya. Nah, ini yang biasa gue pakai buat matahin gitu. Nah, ini lu lihat aja ya caranya. Oke, diukur. Habis itu pakai ujung ininya. Kita apa ya namanya gitu. Kita kasih tanda di sini. Ntar gue kasih sebentar. Oke. Yang kalau lihat di sini gue ada kayak ngegores gitu pakai ujung yang ini. Jadi lu giniin, tapi dia itu sebenarnya di belakangnya nggak. Nah ini gunanya apa? Gunanya supaya lu bisa patahin. Nah gini kan. Nah, belakangnya tetap rapi. Jadi produknya tuh nanti diginiin. Nah, dimasukin sini terus tinggal dilanjutin nyampe habis. Dipatahin lagi pakai cutter. Lanjutin nyampe ujung. Nah, ini nyampe ke tutup semuanya, kecuali tinggal atasnya yang bolong. Nah, jadi kalau ini kan dari kardus yang tadi belum kita patahin kayak gini, terus kita kasih cutter dan jadinya kayak gini nih tiap sisinya. Supaya kita bisa kita lipat kayak gini. Udah diginiin, tinggal disolasi supaya dia ngikat gitu, megang. Oke. Cukup satu gini aja buat supaya dia itu nggak kebuka-buka. Habis itu kita siapin sisi-sisi atas bawahnya. Pakai kardus juga sama. Tinggal kita ukurin. Nah, kita taruh sini aja, habis itu kita potong segini. Set. Di sini kita butuh guntingnya mana?
Saya gunting dua sisi karena kita butuh sisi atas dan juga sisi bawah. Ada dua sisi, taruh di atas, terus kita tutup. Jadinya dia tuh aman dari segala sisi. Oke, sisi satunya lagi. Nah, sebenarnya gini aja udah rapi, sudah aman. Nah, kita tambahin ekstra pengamanan pakai bubble wrap. Sebenarnya paling penting ini kardus. Kenapa? Karena kalau barang lu dibalikin dari customer, kadang bubble wrapnya itu udah kempes, terus dia masangnya juga ala kadar. Jadi harapan kita supaya barang kita balik tetap bisa kita jual lagi tuh ini si kardusnya ini. Ya terserah kalian, kalau misalnya lebih tebal lebih bagus, cuma lebih susah, lebih tipis lebih enteng, cuma jadi resikonya lebih gede aja gitu. Oke, sekarang kita masuk ke ngelapisin bubble wrap. Nah ini yang kadang gue juga awal-awal suka salah ya. Pastiin ini kan ada sisi yang gelembung-gelembungnya, terus ini ada sisi yang datarnya ya. Nah datarnya ini di luar nih. Jadi yang gelembung-gelembung ini taruh di dalam produknya gini. Jangan kebalik. Karena kalau kebalik ini nanti pas mengirim ini pecah-pecah nih bubble-nya ya. Bubble-nya pecah-pecah. Jadi pastiin yang datarnya ini di luar. Oke, itu poin penting. Terus ini ya sesuai kerapihan masing-masing. Kalau gue biasa tinggal diginin aja, habis itu ini kira-kira gue bikinnya 2 lapis. Ini kita udah 1 lapis, terus 2 lapis. Oke, udah kayak gini. Ujungnya ini kita amanin lagi pakai solasi. Nah ini udah aman, tinggal ininya kita gituin. Kita samping-sampingnya kita kerjain juga. Ini agak tricky supaya rapih. Sebenarnya kalau pemesannya cuma 1-2 biji mungkin kita bisa kerjain rapih, tapi kalau udah banyak banget, nah itu mungkin kualitasnya agak turun ya. Tengahnya dulu kita amanin. Nah setelah ininya aman, di sini kan masih ada ininya nih, pinggir-pinggirannya masih belum aman. Nah baru kita kerjain kalau tengahnya udah kita amanin. Ini awal-awal ngebungkusnya emang ada susah sih, tapi seiring berjalannya waktu harusnya nge-packing itu jadi lebih mudah karena kita udah tahu selah-selahnya. Oke, satu sisi udah selesai, sisi ini lagi. Terakhir sisi yang ini kita ini juga. Untuk kardusnya by the way ada yang jual ya, banyak kardus bekas itu. Cuma bilang aja ke abangnya, bang kardus yang tipis buat packing, bilangnya kardus bekas Indomie kalau ada. Karena biasa kardus-kardus yang lain tuh suka tebel-tebel, nah itu kerjaan banget buat lu motongnya gitu. Mending saran gua kardus bekas Indomie. Lu bisa beli di loakan, atau kalau ada toko kelontong tetangga kalian, kalau dia mau jual ya, kalian bisa tanya. Karena biasanya toko kelontong itu dia udah kerja sama tukang loakan, jadi kita nggak bisa beli ke toko kelontong. Gue pernah nanya, padahal barang ada tapi dia bilang nggak dijual.
karena dia udah langganan sama tukang loak. Jadi kita belinya ke toko loak. Oke, menurutku ini udah cukup rapi. Sekarang tinggal tempelin labelnya, label instannya. Tempel. Oh ya, by the way, ini yang penting itu kalian nggak harus ngeprint sebenarnya, karena yang penting itu adalah nomor pesanannya, nomor resinya, nomor resinya. Nomor resinya biasanya ada di ujung sebelah sini. Nah, kalau instan yang paling penting itu adalah nomor pengambilan. Karena kita lagi ngomongin instan, kalian bisa cuma kertas atau kalian pakai spidol, tulis aja nomor pengambilannya. Ya paling enggak nama penerima dan nomor pengambilannya. Karena nanti setelah kita pick up, abang kurir datang, kita tanyain aja nomor kode pengambilannya apa. Kita tahu untuk penerimanya siapa gitu. Ya kalau cuma satu instannya kita tahu abang kurir yang datang pasti ngambil ini gitu. Tapi kalau banyak kan kita harus tanya dulu buat siapa bang gitu. Oke. Nah sama tips juga buat kalian yang kayak ribet nungguin abang instan datang, abang same day-nya datangnya lama banget, sedangkan kalian di rumah tuh jarang-jarang bisa nungguin atau available buat keluar. Gue biasanya taruh di depan, taruh di depan, habis itu bilangnya bang ambil sendiri aja gitu. Itu bahaya sih, bahaya. Tapi kalau bisa lu siapin CCTV atau pengamanan apapun, ya biar seamless aja sih. Oke, ini barangnya udah jadi, ininya udah kita tempel. Apa ini? Label pengiriman udah kita tempel. Kalau kalian punya budget lebih, bisa juga kasih ini, apa namanya, tulisan fragile. Kayak gini nih, fragile. Terus ada tulisan tanpa unboxing kita nggak terima komplain. Nah ini aman ya, biar kita kalau tiba-tiba ada buyer yang rese main komplain baik, nah kita udah siapin ini. Jadi kalau dia nggak unbox tanpa video, ya nggak bisa kita terima komplainnya. Dan harusnya juga itu kalau kita ajuin banding ke Shopee aman. Oke, dari barang kayak gini aman kayak gini. Dan ini fakta ya, maksudnya di depan mata kita aja abang SPX-nya, bang ekspedisinya main lempar-lempar baik gitu. Jadi dia mau kita kasih fragile kayak apapun bakal dilempar-lempar juga. Jadi itu sebenarnya tanggung jawab sellernya untuk mastiin barang kita tuh aman di pengiriman. Karena kalau rusak yang rugi penjualnya juga. Oke, ini udah jadi, saatnya kita atur pengiriman. Coba gue lihat dulu. Gue record screen ya, sambil kita record screen recorder. Oke, jadi kalian buka Shopee-nya. Terus di toko saya perlu dikirim. Terus perlu diproses. Kalian ada lihat di sini atur pickup. Klik aja atur pickup. Habis itu tinggal kalian pilih tanggal dan juga jamnya. Di sini gue pilih now. Habis itu konfirmasi. Nah, di sini kan ada tulisan SPX Express akan mengambil paket dari alamat Anda. Oke. Nah, di sini nanti di tengah-tengah ini akan ada nomor nama tukang pengirimnya sama nomornya. Kalian bisa hubungin kalau perlu. Udah, setelah ini tinggal tunggu aja abangnya datang, tanyain kode pengambilannya apa atau nama penerima siapa, kasih, dan udah selesai sampai di situ aja gitu. Atas nama siapa bang? Dia ya. Thank you bang. Iya. Ya, jadi itu aja tutorialnya. Karena jujur awal-awal mau nyetok juga yang pertama kali gue cari gimana cara packingnya gitu. Dan itu salah satu hal yang penting. Karena sebagai dropship kan sebelumnya kita udah jualan, ngeluarin barang kita udah bisa, nyetok harusnya gampang gitu. Nge-packing yang rapi itu yang susah.
Oke, segitu aja. Terima kasih banyak. Yang mau beli jangan lupa chat. Kalau ada pertanyaan kurang jelas silahkan komentar. Oke, thank you. Assalamualaikum.